Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di hari ini yang hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pemirsa kita lanjutin dulu surah Ali Imran. Kita mulai masuk ayat ke-50. Setelah Allah memaparkan ya, nanti saudara baca di terjemahannya, setelah Allah memaparkan tentang bagaimana Isa Al-Masih, bagaimana keajaiban Maryam, keajaiban Nabiullah Zakaria, kisah tentang Ali Imran, keluarga Imran, Allah kemudian akan menutup dengan sangat manis di ayat 51-nya. Tapi kita baca nanti sampai ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah, ujung-ujungnya adalah kita disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bertakwa, jaga diri, jaga hati, jaga tindakan, jaga kelakuan. InsyaAllah ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah punya segala rizki yang kita butuhkan. Allah punya segala kebutuhan yang kita perlukan. Allah punya perlindungan, punya penjagaan di dunia ini dan bahkan juga nanti di akhirat, di hari yang sangat sulit. Jadi apapun saudara, kita masih bicara semua orang bisa jadi pengusaha, tapi jadi apapun saudara, kalau saudara tidak beriman, tidak punya amal soleh, tidak bertakwa, tidak menjaga diri, dekat dengan maksiat, demen sama dosa, jauh dari masjid, jauh dari Quran, percuma. Tapi bila mana saudara semua, barangkali saat ini sedang nganggur, nggak punya kerjaan, alhamdulillah makan susah, tapi saudara menjaga diri saudara, saudara nggak mau sama yang namanya dosa, sama duit haram nggak mau. Belakangan kita kagetkan lagi dengan adanya kasus lagi dari aparat negara yang Masya Allah membuat kita menjadi marah ya. Kok bisa punya rekening sampai puluhan miliar rupiah. Tapi kita lihat, kita mau jadi dia enggak? Pada saat belum terbongkar aibnya barangkali kita pengen jadi dia. Wah enak banget jadi dia. Tapi ketika kemudian kebusukan terbongkar, dosa kemudian dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan publik, ketahuan. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang kepengen jadi beliau. Tatkala kemudian kita seorang karyawan kecil ngelihat bos kita turun dari mobil, ya Allah, kapan kita bisa jadi kayak dia? Ngelihat bos dengan gagahnya, dasinya, karena dia kaya, dasi 3 dia pakai, satu sini, saking kayanya, udah pusing ya kan? Tapi lama-lama kita lihat kok bos jadi 4 lagi dasinya, ada 5. Lama-lama kita lihat, oh berarti dia lagi gila nih, bukan pusing nih, gila gitu kan. Nah, kita lihat kemudian bos kita bunuh diri. Apa kata karyawan yang kecil? Enak jadi kita ya. Emang juga enak jadi kita. Udahlah, jangan ngiri lah. Tapi kalau misalkan Nawa itu jadi pengusaha tuh, kepengen kemudian orang satu kampung ini, ikut kerja, ikut menikmati pikiran yang Allah berikan ya kepada saudara, keterampilan yang Allah berikan kepada saudara, kebisaan yang Allah anugerahkan kepada saudara. Sedulur satu pohon semua kemudian kerja sama saudara, nawaitunya itu, insyaallah selamat. Hari ini kita belajar ya corporate recovery. Kita doakan ya
Antv ya yang berulang tahun ke-19. Alhamdulillah. Ini 19 nih. Angka ulang tahunnya sama angka lahir saya. Ya. Kita belajar hari ini tentang corporate recovery. Orang-orang yang pada di warung kecil bingung, apaan sih itu Ustaz? Corporate recovery, ya, nyelamatin perusahaan. Nanti turunannya adalah kemana saja? Nyelamatin rumah tangga, nyelamatin anak bini, nyelamatin kuliah, nyelamatin kerjaan. Karena nanti prinsip kerjanya sama. Ada seorang pengusaha, dia datang kepada seorang ajengan. Kiai, Abah, dia datang, dia tunggangin mobil yang sudah lagi dikejar-kejar sama kolektor, debt kolektor. Udah 5 bulan nggak bayar. Nah, dia tunggangin mobil ini. Datanglah ke si ajengan ini. Berangkat dari Jakarta, kira-kira tempuh jarak 80 km dari Jakarta. Sampai ajengan dia bilang, Ustaz, Kiai, Abah, hidup saya udah habis. Udah gak ada yang cinta sama saya. Udah gak ada yang seneng sama saya. Udah gak ada yang mau sama saya. Udah tidak ada kemudian yang kepengen juga di dekat saya. Lalu ajangan ini dengan bahasa yang kemudian diwariskan kepada saya atas izin Allah Subhanahu wa taala, jawabannya saya suka. Masih ada kok. Masih ada yang mau dekat sama kamu. Masih ada yang cinta sama kamu. Masih ada yang demen sama kamu. Masih ada yang berharap kamu jadi benar lagi. Masih ada yang berharap kamu jadi baik lagi. Masih ada yang berharap kamu jadi naik lagi. Siapa? Jawabannya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami yang menjelang ulang tahunnya Antv. Semoga Allah SWT memberikan karunia kepada Antv menjadi jalan dakwah, jalan syiar, bukan sekedar jalan hiburan, bukan sekedar jalan tontonan, tapi juga jalan tuntunan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi TV yang nomor 1 di dunia dan di akhirat. Nggak tanggung doanya dah. Di akhirat mah ada nonton TV, bukan. Maksudnya kalau di sini benar, tadi sononya alhamdulillah gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya saya pun banyak berterima kasih kepada Antv. Mudah-mudahan tayangan semua bisa menjadi pengusaha, ya sudah menginspirasi insyaallah banyak orang di Indonesia ini, bukan saja untuk menjadi seorang pengusaha, tapi juga ada embel-embelnya yang saleh-salehah. Tidak jarang saya kemudian ke pasar, lalu ketemu dengan pedagang pasar yang bilang begini, Ustaz, saya yang udah dagang ini tambah semangat dengerin Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz ya di Antv betah. Ya, saya bilang insya Allah saya betah di Antv. Ada yang nanya, emang kontraknya sampai tahun berapa? Jadi kita kontraknya pakai hati aja. Nggak ada yang kita tanda tanganin. Kecuali kita sama-sama nawa itu sama direksi, sama segenap karyawan-karyawatinya, sama kru-kru terutamanya di Wisata Antv bahwa mudah-mudahan jam 5 subuh, Saban hari Senin sampai Jumat, mudah-mudahan menjadi jalan juga kita ngatamin Quran, ya nggak? Kan sudah sampai Ali Imran ayat 53 sekarang. Ini bukan persoalan yang enteng loh. Ya, ini persoalan subhanallah gitu. Pagi-pagi kita sudah ngatamin sampai 53 ayat. Insya Allah nyampe kita sampai kulhu, ya, sampai Anas. Nggak tahu kita sampai tahun berapa, mudah-mudahan kita panjang umur. Dan kita pun ya, setiap pagi dari Senin sampai Jumat kita ngaji. Kalau saudara ngajinya pakai bismillah, saya ngajar apa bismillah. Semua kameramen, tukang sound, ya, soundman, terus kemudian lampu men, ya, orang lighting, ya, kemudian sama-sama bismillah, maka insya Allah kita ini sama kayak nyantren. Saya udah bilang di awal, kita ini nyantren, kita ini kuliah, kita ini ngaji, maka pahalanya pun sama. Saudara lagi iklan nih, lagi ngeliat-liat ada iklan, saudara ya berdoa sama Allah. Bahkan ketika saudara ngeliat saya pun sekarang ini mengaji, fadilah majlis ilmu ini banyak ya. Kalau saudara datang ke majlis ilmu, itu pintu langit lagi dibuka.
Pintu arsy Allah lagi dibuka. Kesempatan saudara berdoa kepada Allah. Ini langsung nyampe ke Allah nih. Blong, subhanallah. Ya. Bagaimana kemudian ketika kita mengaji walaupun lewat layar kaca. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya turun. Insya Allah sama juga. Sekali lagi saya bilang. Ente pada nawa itu karena Allah. Aneh juga nawa itu karena Allah. Aneh berdiri di Antep ini nggak ada bayarannya. Nggak dibayar. Nggak usah curiga sama ustadznya. Insya Allah, saya cuma minta sama Antep waktu yang berharga ini. Supaya saya dikasih kesempatan untuk berdakwah. Alhamdulillah Antep bilang, go ahead Ustadz, jalan. Alhamdulillah, pimpin Ustadz. Alhamdulillah, hari ini kita kemudian berkumpul. Kita doain Antep yang berulang tahun ke-19 ini. Mudah-mudahan berhentinya bukan cuma nanti ulang tahun ke-20, 21, tapi terus ya. Manajemen yang lalu diampunin Allah, manajemen sekarang diampunin Allah, manajemen yang kemudian juga diampunin Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, kita terusin. Si ajangan ini bilang sama si pengusaha ya, yang kemudian sedang putus asa rupanya. Apa kata ajangan ini? Ada kok ya, yang setia dengan kamu, selalu ada di dekat kamu, nggak pengen meninggalkan kamu, bersama kamu. Siapa bah? Udah nggak ada. Karyawan saya tinggal satu, dia tuh yang nyetirin saya, tinggal dia udah. Yang lain udah nggak ada yang mau sama saya. Habis udah nggak digaji. Ada. Dialah yang sudah lama kamu tinggalkan. Dialah yang sudah lama kamu lupakan. Dialah yang sudah lama kamu abaikan. Siapa bah? Allah ya. Tuh tahu. Dialah Allah yang akan mampu menyelamatkan kamu. Kamu kembali kepada Dia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sini Allah bilang balik. Buat ibu dan bapak yang lagi pada punya penyakit. Buat saudara-saudara yang lagi pada punya utang. Buat saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan. Saudara kuliah, selama kuliah saudara belagu. Nggak ada sholatnya. Selama di kosan, selama di kontrakan. Masya Allah. Udah berapa perempuan, udah berapa laki yang nggak terhitung masuk. Bahkan dosen pun ada yang masuk ke tempat mahasiswa-mahasiswi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian dia menemukan dirinya sulit. Ayo lulus mah sampai S2. Ayo kerjaan mah ada. Tapi ayo utang mah juga luar biasa. Kalau begitu, ada yang lagi kangen. Siapa? Allah. Dialah yang disebut di dalam surah Al-Mu'min. Ghafirud dzambi. Ghafirud dzambi. Wa qabilit taubid. Wa qabilit taubati. Wa qabilit taubi. Syadidil iqabi. Zid tauli. Dialah Allah yang maha pengampun. Wa qabilit taubi, penerima taubat. Tapi dia juga punya siksaan yang teramat keras. Namun dia memiliki karunia yang panjang, yang banyak, yang berlimpah. Si Kiai bilang sama si pengusaha yang datang ya, dengan mengendarai mobil yang sudah 5 bulan belum dibayar angsurannya. Balik pada Allah. Allah bisa nyelamatin perusahaan kamu. Saudara yang rumah tangga lagi gonjang-ganjing, balik ke Allah. Allah bisa menyelamatin rumah tangga kamu. Saudara yang kemudian anak bininya lagi pada ancur-ancuran, balik. Allah bisa kemudian nyelamatin anak bini kamu. Saudara yang kuliahnya kemudian berantakan, balik. Allah bisa kemudian nyelamatin kuliah kamu. Orang yang sedang kerjaannya morat-marit, ya, bakalan di PHK atau malah sudah di PHK, balik ke Allah. Allah akan bisa mengembalikan kerjaan kamu semua. Seperti apa dan bagaimana langkahnya dari si Kiai ini, kita akan lanjutkan setelah yang satu. Dari semua cara yang sudah diperkenalkan oleh Yusuf Mansur atas izin Allah, semua bisa menyelamatkan perusahaan. Semua bisa menyelamatkan kehidupan kita dengan segala rupa persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Hari ini khusus kita bahas recovery ya, corporate recovery lewat jalan yang namanya sedekah. Sang Kiai nanya sama si pengusaha ini,
Masih punya apa kamu yang bisa disedekahkan? Enggak ada, Kiai. Kalau ada yang mau nerima utang saya, abah Kiai nggak mau kalau nerima utang kamu mah. Coba pikirin, apa tuh yang bisa disedekahin? Ternyata nggak ada. Kata dia nggak ada. Ruko yang dari yang punya gede sampai kecil, kecil sampai nyewa, nyewa sampai udah nggak bisa bayar. Pokoknya ceritanya udah nggak ada yang bisa disedekahin deh. Harta cincin kawin istrinya udah nggak ada. Istri-istrinya nggak ada. Maksudnya, ya iya, mubar rumah tangga ya. Wah, terus bagaimana? Punya apa coba? Si Kiai kemudian nanya, kamu kemarin naik apa? Naik mobil, Kiai. Ya sudah, mobilnya aja disedekahin. Apa dia bilang? Mobil ini udah 5 bulan lagi, 5 bulan udah nggak bayar, Kiai. Mungkin sampai rumah udah ditungguin orang kali ini untuk dicabut. Apa kata si Kiai? Udah, mobil aja sedekahin. Gimana ke caranya tuh? Rupanya emang dia lagi masarin mobil ini. Kalau diambil sama leasing kan habis tuh, nggak ada sisanya sekali. Kan emang kan kejam. Kalau kredit tuh kejam. Ente coba yang pengalaman kredit pemirsa siapa? Ya coba nih, ente ngambil 3 tahun motor, ya. Ada DP, udah angsur 12 bulan. Hah? Bulan ke-13 macet, bulan ke-14 macet. Ini dihitung emang? Nggak dihitung. Nggak dihitung. Coba ente bawa duit buat cash ya di bulan ke-13, bulan ke-14, ente dianggap belum bayar tuh, masih segitu juga. Makanya jangan tempuh jalur kredit. Jadiin jalur kredit, jalur ngutang itu jalur terakhir. Yang emang udah nggak ada pilihan lagi, baru deh itu. Pilih jalur sedekah. Ya. Nih orang kemudian menyedekahkan mobilnya. Akhirnya dengan pertolongan Kiai atas izin Allah, mobilnya dioper kredit. Dioper kredit, dia masih ada sisanya. Sisanya itulah yang kemudian disedekahkan. 1 minggu kemudian, terjadilah peristiwa yang membuat kita menjadi belajar. Kenapa sampai sedekah nunggu perusahaan jadi hancur? Kenapa sedekah nunggu rumah tangga jadi hancur? Kenapa tuh cincin harus dijual ketika ente pada udah kelaparan? Kenapa ketika tidak saat senang, lalu cincin itu sedekahin aja? Kenapa nunggu kerjaan udah nggak ada sih, baru saldo yang tinggal 100 ribunya disedekahin? Kenapa sih ketika tidak jaya, lalu kemudian datang kepada Allah? Kalian, saya, kita seperti orang tua begitu ya. Datang anak, sekalinya datang, ceritanya sedih melulu. Jadi orang tua sih insya Allah nolongin melulu. Cuman orang tua bakalan terus berurai air matanya, berderai air matanya. Punya anak kok ceritanya susah melulu. Ini anak begitu senang lupa sama orang tuanya. Begitu jaya lupa sama orang tuanya. Begitu kaya lupa sama orang tuanya. Begitu diangkat kerjaan lupa sama orang tuanya. Gilirannya sedih-sedih melulu, dia balik ke orang tuanya. Alhamdulillah orang tua mah tetap orang tua. Begitu juga Allah. Allah tetap Allah. Ghafirudz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit tauli. Tapi sampai kapan kita mau insaf? Mumpung pemirsa masih ada 1-2 gerobak ya, ayam goreng, pecel lele, cendol, es teler segala macam. Mumpung saudara masih punya pekerjaan. Mumpung saudara masih diamanahi usaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Please come to Allah. Balik kepada Allah. Ketuk pintunya di tengah malam, saat kaki masih bisa kemudian berdiri. Berangkat sholat subuh berjamaah, tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan istri yang cantik, anak-anak yang kemudian sehat badannya. Belum ada deg-degan di hati, jantung belum mau copot, emang gak mau copot. Belum ada itu namanya stroke, ginjal segala macam hancur, enggak, Mas Ja. Dalam keadaan seperti itu kita balik. Bagaimana pemirsa kelanjutan cerita ajengan Kiai atau Abah ini bersama si pengusaha dalam kerangka kita bicara tentang corporate recovery? Kita akan lanjutkan besok ngajinya. Mudah-mudahan ada yang saudara petik dari hikmah pagi hari ini. Saya pun ada sesuatu yang saya rasa. Subhanallah, iya. Di usia saya yang muda ini, mudah-mudahan belum keburu tua ya, tapi saya kemudian kembali kepada Allah juga bersama saudara-saudara semua. Insyaallah kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala habibik, Allahumma shalli ala rasulik, Allahumma barik Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, save us, selamatin kami ya Allah. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang selamat, bukan saja di dunia tapi di akhirat nanti. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat ulang tahun Antv. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah bertanggungjawaban semua kelakuan kita yang dicatat oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.